Nggak kerasa ya, ternyata udah 5 tahun kita lulus dari sekolah ini. Rasanya kayak cepet banget anjir. Iya, Dim. Perasaan baru kemarin kita dimarahin guru matematika. Hahaha, yang paling sering dimarahin itu kan lu, Bim. Jangan asal ngomong lu. Ingat nggak, setiap bolos lu ketahuan mulu karena nggak bisa lari. By the way, sekarang kalian kerja di mana? Kalau gua, sekarang kerja di perusahaan properti. Lumayan lah, sekarang gua udah pegang beberapa proyek. Gila, keren banget lu, Dim. Gak nyangka gua. Wah, gajinya gede dong, Dim. Ya lumayan lah, walaupun nggak gede-gede banget ya. Kalau kamu sekarang kerja di mana, Bim? Gua ikut usaha keluarga di bengkel tempat kita ngerjain tugas waktu itu loh. Ingat nggak? Oh iya, inget. Kalau gua tetap jadi kreator mukbang. Lumayan kan? Makan enak tapi dapat duit. Lu dari dulu makan mulu cimol. Target berapa ton? Halo semua, udah lama ya kita nggak ketemu. Arga, wah kamu juga main ke sini? Iya, kebetulan lewat sini, jadi sekalian mampir. Lu sekarang kerja di mana, Arga? Belum kerja tetap sih. Serius lu? Iya, masih jalanin beberapa hal. Beberapa hal itu maksudnya kerja serabutan. Ya bisa dibilang begitu. Heran gua. Dari dulu hidup lu santai banget nggak? Iya ya, dari zaman sekolah nggak pernah kelihatan sibuk. Nggak, kalau sekarang lu belum kerja tetap, berarti bisa dibilang nganggur dong. Ya, bisa dibilang begitu. Gila sih. Kita semua udah kerja, tapi lu masih santai aja. Lu gak ada niatan nyari kerja di tempat lain, Rega? Niatan mah pasti ada. Tapi sekarang ada beberapa yang lagi gua kerjain. Tapi bukan kerja tetap kan? Maksud gua tuh kerja tetap lo nggak, yang hasilnya jelas kayak kita. Iya bukan, tapi hasilnya tetap ada kok. Udahlah, mungkin Arga punya rencananya sendiri. Kan kita gak tahu jalan hidup orang. Ya kalau punya rencana sih bagus. Cuman jangan sampai 5 tahun lagi kita ketemu, lu masih bilang belum kerja ya, Arga. Aman, Dim. Jalan hidup orang kan beda-beda. Hidup bukan perlombaan. Rezeki udah ada yang ngatur. Arga, kamu tadi datang ke sini naik apa? Jalan kaki, soalnya nggak terlalu jauh juga. Ya jelaslah jalan kaki. Masa naik helikopter? Enggak, lu kan belum kerja. Jadi sehari-hari lu ngapain aja? Terkadang urus beberapa hal, kadang juga bantu-bantu orang. Maksudnya bantu orang kayak gimana? Ya banyak lah, macem-macem. Gila sih. Gua nggak kebayang kalau umur segini masih belum punya pekerjaan jelas. Dimas, jangan gitu ih. Kita kan gak pernah tahu nasib orang ke depannya. Lo kenapa? Gua kan cuma ngomong jujur. Arga, kamu gak keberatan kan kita tanya-tanya kayak gini? Aman aja, soalnya gue udah biasa diremehin. Ya kalau kenyataannya begitu mau gimana lagi? Iya nanti aja ya, saya masih ada urusan di luar. Kayaknya ada sesuatu yang ditutupin Arga deh. Jujur nih ya nggak, kita penasaran. Penasaran apa? Kalau lu belum punya kerja tetap, lu hidup dari mana? Kita masih heran dan penasaran. Iya bener, Bim. Sekarang kan apa-apa mahal. Kalau sekarang masih cukup lah, alhamdulillah. Cukup gimana maksudnya? Ya cukup lah kalau buat makan mah. Jawaban lu selalu misterius ya nggak? Serius gak? Lu gak kepikiran cari kerja yang jelas? Kepikiran kok, cuma belum waktunya aja. Kalau lu nunggu waktu terus, yang ada lu tua duluan nggak? Apa sih kalian ini? Jangan ngomong gitulah. Lo kenapa? Kita kan cuma ngasih saran. Hidup itu kan harus realistis. Kalau lu cuma santai-santai, lu bakal ketinggalan jauh dari yang lain. Kalian inget gak? Dulu kita sering banget main bola di sini. Iya, tapi tim kita selalu kalah sama kelas lain. Karena kalian berdua nggak bisa main. Yang satu nggak bisa nendang, yang satu lagi nggak bisa lari. Nggak, kalau lu sekarang nggak kerja, berarti lu banyak waktu luang dong. Iya tapi nggak terlalu. Lu mau nggak kerja di tempat gua? Kerja apa, Dim? Ya kerja ringan kayak jadi staf lapangan. Kerjanya bantu bersih-bersih kantor, angkat barang, ya kayak OB lah kurang lebih. Gila lu, Dim. Gua kira kerja kayak lu. Itu mah jadi babu anjir. Dimas, kok lu ngomong gitu sih? Lah kenapa? Niat gua kan bagus, daripada dia nganggur kan? Iya emang bagus, tapi jangan ngerendahin gitulah. Udah Mila, gak apa-apa. Makasih ya, Dim, atas tawarannya. Jadi lu mau? Tapi kayaknya gue belum bisa. Nanti kalau gue butuh,
Gua kabarin deh. Loh, dikasih kerjaan bagus, malah ditolak anjir. Iya loh, padahal kan lu lagi nggak kerja. Bukannya gua tolak, sekarang gua lagi ada urusan. Nggak, aku boleh tanya sesuatu nggak? Boleh, mau tanya apa? Lu kelihatan terlalu santai untuk orang yang katanya belum punya kerjaan. Loh, maksudnya apa? Aku cuma ngerasa Arga kayak nggak khawatir sama sekali. Ya jelas santai lah. Kan dia nggak punya tanggungan. Bener kamu Bim. Kalau kita kan banyak tanggungan, jadi harus kerja keras. Gak bisa santai-santai kayak gitu. Maksudku, bukan kayak gitu. Aku merasa Arga menyembunyikan sesuatu. Gak ada yang gua sembunyiin, itu cuma perasaanmu aja. Beneran? Iya bener. Kayaknya kita udah harus pulang. Anak sekolah juga udah mau keluar tuh. Iya ya, nggak kerasa udah sore aja. Iya nih, gue juga mau ada kerjaan. Iya kenapa? Gak perlu dikerjain sekarang, itu bisa nanti. Nanti saya datang sendiri ke sana. Kayaknya Arga bukan orang sembarangan. Setiap telepon, dia terlihat seperti orang yang berbeda. Ya sudah, kita duluan ya. Buat lu nggak, semoga cepet dapat kerja ya. Kalau lu butuh kerjaan yang keras, bilang aja. Kok gue masih kepikiran ya? Kepikiran apa lu Bim? Itu loh, kepikiran Arga. Menurut kalian, dia beneran nganggur nggak sih? Kelihatannya sih gitu ya. Bukan kelihatan lagi, emang begitu. Orang sukses itu kelihatan dari cara dia ngomong. Lah dia, setiap ngomong muter-muter doang. Tapi, kok gua ngerasa dia nggak panik ya? Padahal kan, kalau kita di posisi dia, pasti malu banget. Itu bukan karena dia tenang, itu karena dia nggak punya tanggung jawab. Hahaha. Bisa jadi, Dengar ya, orang yang nggak punya arah hidup itu biasanya punya dua pilihan. Entah dia emang nggak mampu, atau dia terlalu nyaman di zona kosong. kalau menurut lu, Arga termasuk yang mana? Dua-duanya. Iya kenapa? Semua sudah siap, Pak. Tinggal menunggu keputusan Bapak saja. Sebentar lagi saya ke sana, minta supir buat jemput saya sekitar jam 8. Baik, Pak. Segera saya sampaikan. Wih rame ya, gila. Temen gue sukses nih jadi mekanik. Ah, bisa aja lu. Lumayan lah. Yang penting ada kerjaan. Wih ada Dimas. Kapan lu dateng Dim? Baru banget sampai. Jujur nih, gue masih penasaran sama si Arga. Jadi, mau bahas Arga lagi nih. Iyalah, aneh banget itu orang. Kayak nyembunyiin sesuatu, tapi nggak tahu apa. Jadi, lu curiga kalau dia bohong? Gue curiga, sekaligus penasaran. Bisa jadi juga dia cuma nutupin semua biar nggak kelihatan gagal. Bisa jadi sih. Tapi kalau bohong, kenapa dia santai banget? Itu skill. Orang yang sering gagal, biasanya pinter buat nutupin rasa malu. Terdengar agak kasar ya. Gini aja, kita cari tahu sendiri. Dia tinggal di mana sekarang? Kayaknya dia masih tinggal di rumah lama deh. Bagus. Ayo kita samperin. Mau ngapain? Sekalian kita lihat apa yang dia sembunyiin. Emang bener ini rumahnya? Iya, soalnya gua dulu pernah kesini. Lumayan bagus sih rumahnya, tapi tetap aja ini rumah ortunya. Lihat tuh, pantes aja kalau kemana-mana jalan kaki, motor aja nggak ada anjir, apalagi mobil. Anjir, parah banget omongan lu, Dim. Udah Dim, jangan keterlaluan. Nanti didengar keluarganya. Permisi, apa ada orang? Permisi, Pak. Bu. Kayaknya nggak ada orang deh. Permisi, kalian cari siapa ya? Kami cari Arga, Pak. Kalau boleh tahu, dia masih tinggal di sini nggak? Arga ya? Iya, dia masih tinggal di sini. Tapi dia jarang di rumah. Kadang pergi lama, kadang juga pulang larut malam. Kalau boleh tahu, perginya kemana ya Pak? Saya juga nggak tahu pasti. Yang jelas, dia bukan anak sembarangan. Maksudnya, gimana, Pak? Kalian kan temennya. Harusnya kalian lebih tahu. Saya permisi dulu ya.
Apa ya maksudnya? Iya, aneh banget. Udahlah, jangan dipikirin. Kita tunggu di warung depan itu aja. Lapar banget nih. Itu mah akal-akalan lu aja, Mol. Pak, semua klien sudah menunggu. Kok bisa dia dipanggil Pak? Nggak mungkin. Sudah siap semua? Sudah, Pak. Tinggal menunggu Bapak. Oke, tunggu sebentar. Siap, Pak. Ayo kita ke situ, penasaran gua. Loh, kok kalian ada di sini? Kalian dari mana? Gak dari mana-mana. Cuma tadi kebetulan lewat sini aja. Lu mau kemana, Rega? Ada urusan. Urusan apa? Urusan yang waktu itu kalian tanyakan. Silakan, Pak. Kalian pernah tanya gua kerja apa kan? Nanti juga kalian tahu sendiri. Ya udah, gua duluan ya. Aneh banget. Ini bukan Arga yang gua kenal. Kita harus cari tahu. Pak, semua tim sudah berkumpul di kantor pusat. Oh iya, urusan sama proyek kemarin gimana? Semua sudah berjalan sesuai rencana, Pak. Semua investor juga sudah konfirmasi kehadiran malam ini. Oke, baguslah kalau gitu. Apa Anda ingin langsung memimpin rapat, Pak? Iya, saya nggak enak sama investor kalau mereka nunggu terlalu lama. Gila. Ini tempat apaan? Ini salah satu kantor perusahaan terbesar di kota. Dari dulu gue pengen banget kerja di sini. Kok dia bisa di sini? Gue juga bingung, kita tunggu aja sampai dia keluar. Dia udah keluar tuh. Biarin dia pergi. Nanti kita tanya sama Satpam. Ayo tanya Satpam. Malam, Pak. Mau tanya, kalau boleh tahu, Arga itu di sini sebagai apa ya? Kalian siapa? Dan ada perlu apa sama Pak Arga? Kita temennya, Pak. Kita cuma ingin tahu Arga di sini kerja sebagai apa. Loh, kalian temannya kok bisa nggak tahu? Pak Arga itu di sini adalah CEO perusahaan Minomilo. Sial. Pak Arga itu emang orangnya sederhana. Jadi nggak kelihatan kalau dia salah satu orang terkaya di kota. Iya, bener. Ya udah kalau gitu. Makasih ya, Pak. Nggak nyangka gua. Selama ini kita suka ngejek dia. Bener, gua ngerasa bersalah banget. Dia juga nggak pernah balas ejekan kita. Nanti gua hubungi dia, kita ketemu lagi di kafe. Mau ngapain? Minta maaf. Mas, lu serius kita mau minta maaf? Iya, serius. Karena kita salah. Gue juga takut nanti Arga malah tambah nggak suka sama kita. Dia sebenarnya bisa aja balas kita kemarin, karena dia bukan orang sembarangan. Jadi lebih baik kita minta maaf. Betul, Dim. Gua juga takut. Mobil siapa tuh? Berisik banget. Anjir, mobil siapa itu? Arga dateng tuh. Hai semua, Halo Arga, silakan duduk. ada apa nih? Tumben ngumpul. Ada yang mau kita omongin? Oh silakan, ngomong aja. Kami mau minta maaf. Iya, kemarin kita keterlaluan, kita ngejek lu tanpa tahu apa-apa. Kalian sudah sadar? Iya, Oke, baguslah. lu nggak marah Arga? Buat apa marah? Ya karena kita sudah ngejek dan ngeremehin lu. Kalian cuma ingin lihat apa yang ingin kalian lihat. Kami emang salah. Semua orang pasti pernah salah. Arga, kita masih bisa temenan kan? Dari dulu kita emang satu sekolah, tapi apa kita benar-benar teman? Kalau teman itu tidak menilai dari luar, tidak merendahkan saat tidak tahu apa-apa. Gua nggak marah, tapi bukan berarti semuanya balik kayak dulu lagi. Kalian ada niat minta maaf aja, itu sudah cukup. Udah kan, gua harus lanjut kerja. Gua duluan ya. Makasih ya Arga. Terkadang, penilaian orang memang harus dibayar dengan kesuksesan.